الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Tugas utamanya menghabisi mujahidin. Menghabisi mujahidin, dan ini dilakukan dengan baik oleh Ahmad Kadyrov. Satu persatu komandan tempur terbaik dunia yang ada di Chechnya mati dihabisi oleh para pengkhianat yang lain yang bergabung dengan Ahmad Kadyrov karena fulus, karena kedudukan yang dijanjikan. Maka syahidlah Qaidul Haq Al-Khattab, panglima tempur terbaik, arsitek jihad dunia Al-Khattab yang ada di Chechnya, dalam keadaan diracun, Pak. Dikirimin surat itu asistennya yang berikan, ternyata sudah diracuni. Dengan ini beliau meninggal. Kalau tidak, Pak, dia Khalid bin Walidnya abad ini. Setelah itu menyusul Syamil Basayev, kendaraannya dibom. Maka satu persatu rontoklah kekuatan. Kan Ahmad Kadyrov selama bertahun-tahun mendampingi para mujahidin ini, dan ada di pucuk pimpinan. Jadi dia tahu siapa-siapa pemimpin, di mana-mana lubangnya, di mana-mana jalurnya, jalannya, apa strateginya, dia tahu semua. Karena dia sudah berhasil dibeli oleh Rusia, dia yang dipakai sekarang untuk menghabisi mujahidin, dan berhasil. Beliau pun mendapatkan kisos. Panggung yang beliau tempati menyaksikan sebuah acara yang disenangi meledak, matilah Ahmad Kadyrov. Ya, kemudian dipanggil Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya sekarang oleh Putin, Vladimir Putin. Kemudian Ramzan Kadyrov dibisiki kata-kata. Kemudian dinyatakan kepada publik bahwa presiden berikutnya adalah Ramzan Kadyrov. Tugasnya sama, merantas mujahidin yang ada di Chechnya. Setiap aktivis, setiap dai, setiap orang-orang beriman yang soleh dan taat diperantas, diculik, disiksa habis-habisan oleh Ramzan Kadyrov dengan bala pasukannya. Ini biar Bapak jangan sampai tidak. Bapak mau dapat informasi yang kuat, silahkan Bapak buka nitiarrahmah.com, buka, lihat itu. Bagaimana sejarah mereka ini, Pak. Bagaimana video-video mereka, tahun, tanggal, sumber referensinya bisa didapatkan di sana. Biar ini jangan dikatakan adalah fitnah. Karena kita sudah terlanjur euforia ya melihat hebatnya pasukan Chechnya ini. Tidak. Sampai hari ini mujahidin masih tetap bergerilya di Shishan, Chechnya. Yang dilawan siapa? Persis seperti Taliban bergerilya melawan presiden dan pasukan boneka di Afghanistan yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Ini yang dilawan oleh para mujahidin hari ini di Chechen, di mana mereka berperang melawan Ramzan Kadyrov dan pasukan bonekanya. Jadi Rusia tetaplah Rusia, walaupun Putin menyitir beberapa ayat. Toh sebelumnya Joe Biden juga telah membuat kita silau. Ada ayat Allah yang ayat Al-Quran yang disitirnya dulu sebelum dia jadi presiden. Ingat Pak ya, ketika dia juga membacakan beberapa ayat. Apa bedanya Putin dengan Joe Biden? Jadi kita jangan sampai kita lupa sejarah. Jangan sampai kita jangan sampai kita melupakan. Ini riwayat sahih yang telah terjadi dan masih hidup kita menyaksikannya kemarin-kemarin ini. Dan hari ini Putin perang melawan Barat. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, sementara pasukan 40.000 pasukan relawan Suriah yang mau datang ke Rusia, Bapak harus tahu siapa ini pasukan relawan ini. Ternyata mereka adalah orang-orangnya Bashar Assad. Kalau Bashar Assad, kita sudah tahu track recordnya Bashar Assad ini apa dan pasukannya apa kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Jangan lupa itu. Jadi yang datang menolong untuk Rusia siapa? Chechnya ya. Kayak gini tipenya. Perjuangannya yang sangat berkhianat kepada Islam. Ini yang datang ke Rusia. Begitu juga yang datang dari Suriah. Ternyata pasukannya Bashar Assad. Diajak bergabung. Dan itu dibayar Pak. Dibayar wahai kaum muslimin. Lalu kalau begitu bagaimana? Maka kita kembali kepada track. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu benar-benar akan berperang nanti melawan seluruh kekuatan Arab, dan kamu akan menaklukkan mereka. Allah akan menolong kamu. Yang dikatakan kamu oleh Rasulullah adalah orang-orang beriman, para mujahidin bersama Imam Al-Mahdi.
Terus kata Rasulullah berikutnya, kemudian kamu akan menaklukkan Furs, itu Iran hari ini. Kamu akan menaklukkan, aku akan perang dengan mereka, kamu taklukkan mereka. Karena musuh Islam yang paling pekat, yang paling kuat, yang paling alot, yang paling panjang sejarahnya, yang paling benci dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syiah yang ada di Iran hari ini. Dan kamu akan berperang melawan Furs, dan kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan menang. Lalu kamu akan kembali ke Baitul Maqdis memimpin kekuatan umat Islam dengan khilafah Islamiyah. Satu titik itu, satu poin. Lalu Barat yang sedang gaduh, yang sedang perang, yang sedang hebat-hebatnya ya dengan Blok Timur, melihat kekuatan nyata sudah muncul di tengah-tengah mereka, yaitu umat Islam, para mujahidin yang dipimpin Imam Mahdi. Maka kata Rasulullah, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Sepanjang sejarah yang diceritakan Rasulullah telah membentuk peperangan yang tak terkira-kira panjangnya, dan ini termasuk perang salib yang kita kenal selama ini, Pak. Ratusan tahun perang salib ini berjalan. Sampai hari ini perang ini masih terus berlanjut, seperti kata George W. Bush bahwa ini adalah crusade, ini adalah perang salib. Berarti perang salib berlanjut sampai kepada eksistensi Israel. Itu adalah eksistensi perang antara Barat melawan Islam. Nah, kalian nanti akan melakukan perjanjian damai dengan mereka. Adanya kalimat perjanjian damai berarti kan umat sedang perang terus dengan mereka ini. Damai dulu, akur dulu sebentar, gencatan senjata, lalu berdamai. Dan kalian akan memerangi musuh bersama di belakang kalian. Musuh bersama ini adalah Rusia, Cina, India, ya, Myanmar, semua kekuatan yang hampir mirip dengan mereka ini semuanya bersatu. Ini menjadi musuh Barat sekaligus menjadi musuh Islam. Bapak supaya tidak lupa bahwa kejahatan Uni Soviet atau Rusia ini membantai umat Islam itu sangat-sangat pedih, Pak. Sementara mereka bukan ahlul kitab. Yang ahlul kitab sejati sepanjang sejarahnya adalah blok Barat, Eropa, Amerika. Ya, bukankah hari ini di Rusia banyak orang masuk Islam? Belum apa-apa itu, Pak, dibandingkan dengan di Eropa orang masuk Islam lebih banyak lagi di Eropa. Ya, kalau itu yang mau Bapak tanya. Hari ini orang masuk Islam di Inggris gila-gilaan, Pak. Hari ini orang masuk Islam di Perancis, hari ini orang masuk Islam di Amerika dan sebagainya. Nggak ada apa-apanya, masih jauh tertinggal Rusia. Kalau itu yang mau Bapak tanyakan. Oh, di Rusia kan Kristen Ortodoks, Bu ya. Kristen Ortodoks itu paling dekat hubungan kasih sayangnya dengan Islam. Kita tidak pernah polemik dan tidak pernah berkelahi perang dengan mereka, itu nggak ada, Pak. Tapi umat Kristen yang selalu perang dengan Islam adalah Katolik. Ini adalah yang ada di Barat hari ini, Katolik. Protestan kadang-kadang juga ikut nimbrung memerangi umat Islam. Nah, kaum muslimin, peperangan yang selama ini terjadi adalah umat Islam dengan ahlul kitab dari Nasrani Barat. Rum itu adalah Barat, bukan Rusia. Bukan Rusia seperti yang diklaimkan oleh Syekh Imran Hussein. Tetapi tetaplah Barat dalam artian Eropa dan Amerika pada hari ini. Nah, kita nanti akan dirayu oleh mereka karena kita sudah muncul, kekuatan kita begitu nyata. Umat Islam para mujahidin. Jadi umat Islam ini jangan Bapak pikirkan Arab ya. Jangan Bapak pikirkan Arab. Umat Islam yang dimaksud Nabi di akhir zaman. Umat Islam yang dimaksud Nabi adalah para mujahidin yang bergabung dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi saat itu pasukan utamanya adalah Taliban yang ada di Afghanistan hari ini.